Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bertemu lagi dengan Ibu Hendang Mayora pada mata pelajaran ekonomi. Pada mata pelajaran ekonomi minggu ini kita akan membahas tentang inflasi. Ada tahu nggak sih Ananda semua apa itu inflasi atau pernah mendengar? Ya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menanda terjadinya inflasi yaitu meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang. Sehingga berimbas pada kenaikan harga dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup sendiri meningkat. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyaknya uang yang beredar, maka unit mata uang pun semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan penyebabnya, terdapat 3 jenis inflasi. Yang pertama yaitu demand pull inflation. Inflasi bisa terjadi karena permintaan barang dan jasa di pasar yang mengalami peningkatan, namun produsen tidak bisa memenuhinya. Yang kedua yaitu cost push inflation. Kenaikan biaya produksi yang membuat penawaran barang meningkat dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi, jika naiknya biaya produksi, maka penawaran menyebabkan inflasi. Yang kedua yaitu bottleneck inflation. Jenis inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan barang serta jasa di pasar. Jadi, secara keseluruhan dari jenis-jenis inflasi, kita dapat membahas tentang materi selanjutnya itu tentang dampak inflasi. Yang pertama yaitu daya beli berkurang. Saat inflasi terjadi, harga barang dan jasa akan meningkat sehingga nilai pun menurun. Apabila hal ini terjadi, maka standar hidup masyarakat pun memburuk. Ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat pun akan memilih untuk berhemat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi pun akan tersendat. Yang kedua yaitu nilai uang menurun. Harga barang yang semakin mahal akibat inflasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, suku bunga tinggi. Sebagai bank sentral, di suku bunga tinggi ini yang bisa dirasakan oleh bank sentral ya. Salah satu hal yang bisa dilakukannya yaitu untuk mengatasi inflasi, meningkatkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga tersebut akan meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen. Dengan demikian, aktivitas belanja konsumen pun akan menurun. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi terhambat. Nilai uang yang berkurang akan membuat masyarakat dan industri bisnis lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, pengeluaran, serta berinvestasi. Menurunnya permintaan dari konsumen tersebut berdampak pada produksi barang dan jasa sehingga melambatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari materi di atas, untuk mencegah terjadinya inflasi ada 2 cara. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk yang pertama kita akan membahas dulu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu salah satu cara pemerintah untuk mengatasi inflasi, menetapkan kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga kestabilan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan membatasi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga sehingga dapat menarik masyarakat untuk kembali menyimpan uang di bank. Jadi, memperbanyak masyarakat untuk menabung di bank. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Cara mengatasi inflasi dengan menerapkan kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Adapun beberapa strategi termasuk dalam kebijakan fiskal adalah meningkatkan tarif pajak, menambah jumlah barang di pasar, menghemat pengeluaran dan pengeluaran pemerintah. Sekian materi inflasi pada hari ini. Apakah ada bagi siswa ibu yang bertanya tentang materi inflasi hari ini? Oke, baik. Betul. Inflasi terjadi jika harga barang mempengaruhi harga barang lainnya. Tidak bisa dikatakan inflasi jika kenaikan harga barang itu cuma satu. Misalnya jika harga cabai naik, itu belum tentu dikatakan inflasi. Tetapi jika harga cabai tersebut mempengaruhi harga barang yang lain, misalnya harga bawang putih, bawang merah, dan
dan harga bahan pokok lainnya naik, itu bisa dijadikan inflasi. Bisa dikatakan inflasi karena mempengaruhi harga barang satu ke harga barang lainnya. Inflasi itu kayak misalnya harga barang satu itu naik, mempengaruhi barang lainnya, itu baru dikatakan inflasi. Betul. Oke, baik. Untuk minggu ini kita akhiri dulu ya tentang inflasi. Untuk tugas minggu depan, Ibu harap Ananda semua mencari tentang deflasi. Karena inflasi dan deflasi itu berhubungan. Jadi, untuk minggu besok kita akan membahas tentang deflasi. Sekian materi Ibu yang Ibu bahas minggu ini. Sekian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.